yang disampaikan oleh Mas Ari tadi, teman-teman bisa bagaimana sebuah tahapan dari taruhlah pilkada, pemilu legislatif atau pilpres itu bisa terselesaikan semuanya dengan baik tentunya, karena teman-teman sudah menggunakan regulasi yang semuanya sudah benar. Jadi sebetulnya kalau teman-teman berpatokan pada regulasi, maka tidak ada masalah. Menjadi masalah itu ketika taruhlah peserta pemilu, penerjemahannya mungkin berbeda sehingga harus misalkan ketika pendaftaran harus agak molor daripada yang lain. Begitu juga ketika proses pendaftaran sebagai peserta harus bagaimana bujuk-bujuki kepada penyelenggara dan kadang-kadang mengadu domba antara KPU sama Bawaslu itu terjadi yang pada beberapa kemarin. Selanjutnya kita melihat ini CV saya yang disampaikan oleh Mas Sulung tadi. Saya itu sebetulnya sesudah di KPU Provinsi 2014, waktu itu mau membuat kegiatan apa, sebetulnya ingin fokus kepada pendampingan teman-teman calon legislatif atau calon kepala daerah, tetapi nggak tahunya ada rekrutmen di kampus UNESA, ya sudah masuk di kampus UNESA saja, apalagi umurnya masih cukup ya masuk di situ aja. Dan semenjak 2015 saya mengabdi dan sekarang agak lebih fokus ke dunia kampus, menikmati dunia yang pernah hilang sebelum di KPU. Selanjutnya, ini adalah teori rasional berbicara. Pandangan pertama begitu menggoda. Kalimat yang saya sampaikan kepada teman-teman ketika menampilkan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden di 2024 nanti. Tulisan itu bisa diganti dengan pendaftaran bakal pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, bisa diganti dengan pendaftaran calon legislatif, bisa diganti juga dengan bagaimana proses pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu. Pandangan pertama begitu menggoda. Secara teori rasional, belum nanti dulu. Secara rasional, teori rasional berbicara bahwa memang menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan partainya atau pencalonannya, itu kita ada banyak godaan untuk masuk di dalamnya. Bahkan tidak hanya teman-teman Bawaslu sama KPU ya, di level kecamatan, di level PPS atau di level desa, itu juga banyak godaan. Intinya, kalau kita tergoda, kemungkinan rasionalitas kita dalam tanda kutip itu kemudian masuk. Apa masuknya? Ya, teori rasional itu kan berangkat teori sosial yang berangkat dari teori ekonomi. Dia menempatkan apa yang didapatkan secara rasional kemudian bisa menjadi sesuatu bagi dirinya. Jadi kalau misalkan dia memberikan kesempatan kepada pasangan calon sehingga bisa sukses, maka dia akan mendapatkan sesuatu dan sebaliknya. Nah, ini kan hal yang sekali lagi menggoda kepada semuanya. Kalau teman-teman yang ada di ruangan ini mengatakan, tidak Pak, tidak Mas, kami nggak mungkin, itu bohong. Karena teman-teman yang ada di ruangan ini adalah manusia semuanya. Manusia itu berpotensi untuk menampilkan rasionalitasnya paling depan, tetapi ada yang namanya aturan regulasi selanjutnya yang bersangkutan dibatasi oleh apa yang menjadi keinginan tadi. Sehingga selanjutnya kalau berpatokan pada hal yang atau regulasi, kemudian insya Allah selamat. Yang lebih selamat itu adalah bukan komisionernya, tetapi adalah pilkadanya, pemilu presidennya, atau pemilu legislatifnya itu kemudian berhasil.
Tetapi kalau tidak, sebaliknya akan menghadirkan banyak korban. Selanjutnya, ini adalah mungkinkah kita tidak tergoda? Karena sering kita semuanya deh, pasti ada keinginan untuk mencari muka ke pasangan calon atau ke calon itu sendiri, meskipun belum tentu menang. Jadi kalkulasi itu kadang-kadang menjadikan komisioner itu berkonflik antara satu dengan lainnya. Apalagi ada kedekatan emosional, kedekatan sekolahan, kedekatan organisasi, akhirnya kemudian berkonflik. Berawal semua mencari muka. Meskipun ini tentunya tidak semuanya. Saya mengatakan ini adalah terjadi pada orang yang berpotensi melanggar. Masa depan yang penuh keindahan. Jadi kalau kita mendekati taruhlah calon presiden atau calon bupati atau calon DPR, itu kan kita merasa wah nanti saya menjadi calon KPU untuk periode selanjutnya aman deh, atau Bawaslu aman deh. Nah, ya kita tidak bisa menyalahkan itu, tetapi menjadi salah ketika kita menjalankannya. Karena ketika teman-teman berkomitmen, bahkan mengucapkan sumpah pada waktu awal menjadi Bawaslu dan KPU, itu kan jelas harus adil, harus tidak partisan, dan selanjutnya. Sehingga masa depan yang penuh keindahan itu harus terlupakan. Kalau demi penegakan, demi kebaikan proses pendaftaran, maka ya kemungkinan apa yang ditawarkan oleh pasangan calon atau bahkan partai politik peserta pemilu kemudian harus dilupakan. Kepentingan pragmatis saya pikir ini sangat sering terjadi. Yang paling sering terjadi bukan di level kabupaten ataupun provinsi, ini di level bawah. Tetapi level bawah, eksekutor yang ada di bawah itu kan tetap menjadi bagian tanggung jawab teman-teman yang ada di kabupaten kota. Arena konflik untuk popularitas. Jadi kadang-kadang bagaimana teman-teman terasa ada konflik, terkadang memang itu dihadirkan. Yaitu menggunakan taruhlah teori konfliknya Marx yang kadang-kadang diartikan bahwa konflik itu bisa menghadirkan sesuatu yang taruhlah salah satunya adalah popularitas. Tetapi kadang-kadang konflik itu kemudian dihadirkan, ya didesain aja supaya kelihatan konflik, tetapi terkadang tidak. Tetapi bahwa arena konflik untuk popularitas menjadi hal yang menggoda bagi kita semuanya. On the track, demi karir, saya pikir itu adalah pilihan. Tentunya tidak cukup hanya demi karir, tapi on the track saja. Kalau teman-teman Bawaslu dan KPU bekerja secara on the track, maka kemungkinan karir itu akan berjalan secara alami. Terkadang memang kalau ada calon yang kebetulan dia terpilih dan pada proses pencalonan ada trouble-trouble dan sering mengancam dan kemudian terpilih, kemungkinan salah satu dari kita selanjutnya agak kesulitan menjadi komisioner pada periode kedua. Tetapi tidak usah takut, kalau teman-teman itu memang kreatif, produktif, on the track, saya yakin banyak lembaga yang mengharapkan keberadaan teman-teman di tempat yang lebih baik. Jadi kadang-kadang jangan diartikan bahwa tidak diterima di KPU Bawaslu periode kedua itu adalah mati segala-galanya. Banyak teman-teman yang gara-gara itu selanjutnya malah menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan menjadi menteri, bahkan banyak. Jadi tidak usah hal itu menjadikan kita tergoda dalam proses pendaftaran sehingga kita tidak jauh dari non partisan. Selanjutnya, ini adalah persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Tentunya juga ini menjadi bagian dari proses calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
sebagian juga menjadi apa yang diproses di legislatif, bahkan partai politik menjadi peserta pemilu. Nah, misalkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini kan sangat perspektif ya, sangat terjemahannya sangat banyak. Lah, teman-teman Bawaslu kan kadang-kadang perlu berpikir juga ketika misalkan dia seorang muslim tetapi tidak pernah sholat Jumat. Apakah dia masih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Tetapi kan memang kalau orang muslim itu kan sebagai simbol kemuslimannya, selain kalau kita ngomong sholat 5 waktu bisa dikerjakan di rumah, tetapi sholat Jumat itu kan wajib dilaksanakan di masjid. Nah, akhirnya kemudian teman-teman Bawaslu menerjemahkan, yaitu ya dia tidak pernah sholat Jumat, maka dia sudah tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menjadi perdebatan dan mengakibatkan yang bahaya terhadap keberadaan teman-teman. Nah, perspektif penerjemahan seperti itu harus ada kesamaan antara KPU Bawaslu di internal Bawaslu sendiri sehingga tidak ada salah paham. Kalau niatnya yang membuat undang-undang sungguh mulia, bahwa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu harapannya adalah nanti ketika menjadi pemimpin, ia menjadi contoh bagi semuanya. Itu yang paling penting. WNI pun selanjutnya kemarin menjadi perdebatan sebagaimana yang disampaikan Mas Sulung tadi, ada di beberapa daerah, atau sudah 1-2 daerah yang debatable. Ini juga tentunya kehati-hatian. Kemudian yang lainnya tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Ini kan apa maksudnya tercela? Misalkan mengumpat atau menggunakan kata kasar. Relatif setiap manusia itu pernah menyampaikan kata kasar. Kata kasar tentunya setiap orang berbeda, tapi kan bisa diterjemahkan dia perbuatan tercela. Atau misalkan perbuatan tercela itu adalah dia atau taruhlah teman-teman Bawaslu rapat dari Surabaya ke Jakarta, itu kemudian hanya berduaan, itu perbuatan tercela atau tidak? Nah, ini kan kadang-kadang dijadikan alat politik untuk menjatuhkan seseorang, apalagi di teman-teman legislatif yang potensinya sangat besar. Selanjutnya, tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR DPRD, terdaftar sebagai pemilih. Nomor 12 ini mungkin teman-teman perlu super hati-hati ya, karena kelihatannya sederhana. Tetapi faktanya bahwa banyak orang yang selanjutnya terlupakan. Meskipun dalam perjalanannya dia bisa dimasukkan lagi. Nah, kadang-kadang niat teman-teman itu adalah membantu terhadap seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih. Tetapi kalau ketahuan taruhlah lawan politik atau sesama Bawaslu saja, itu kadang-kadang menjadi masalah. Niat baik saja tidak cukup. Niat baiknya itu adalah bagaimana calon bisa lolos. Tidak hanya tidak terdaftar sebagai pemilih saja, masa tidak dibantu sih? Lah, ada keinginan membantu seperti itu, pasti itu akan bisa dipermasalahkan terkait dengan independensi. Apa dibalik seorang komisioner membantu, memberi fasilitas, padahal jelas dia belum pada waktu proses pendaftaran dan sebagainya. Berusia paling rendah 40 tahun, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, dan selanjutnya meskipun di beberapa titik harus lebih tinggi. Ini contoh-contoh terkait dengan yang terakhir, memiliki visi misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara ataupun dalam bahasanya pemerintahan daerah ataupun dalam legislatif, kemudian diterjemahkan yang lain. Ini sepertinya sementara ini sebagian masih legal formal ada, tetapi
sebagian kemudian diterjemahkan yang lebih serius. Selanjutnya, pemilu presiden terdapat ketentuan pasangan capres-cawapres harus memenuhi presidensial threshold 20%, 25%. Ini adalah hal yang terkadang teman-teman Bawaslu di luar kemampuan. Sehingga kan kalau kita ngomong jujur pada pemilu kemarin, sepertinya pengulangan pada pemilu 2014, taruh pilpresnya. Semangat untuk menghadirkan orang-orang terbaik di negeri ini terganjal oleh sebuah aturan. Sekali lagi, dalam posisi ini memang teman-teman penyelenggara pemilu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi perlu ada wacana untuk mengarah ke sana. Sehingga nanti taruhlah di 2024, Pilpres ataupun lainnya, itu selanjutnya bisa menjadi lebih menarik. Taruhlah pemilu legislatif juga. Pemilu legislatif itu kan ada calon yang sampai 5 periode. Padahal KPU Bawaslu itu maksimal 2 periode. Itu sudah tidak boleh. Padahal dia yang melahirkan teman-teman legislatif itu. Tapi ini berbeda. Selanjutnya, visi misi yang saya sampaikan tadi, visi misi tidak dilaksanakan pasca terpilih bagaimana. Kadang-kadang kan kita perlu semacam konfirmasi terkait dengan apa yang menjadi jawaban-jawaban. Mohon maaf, ini kebetulan yang dicontohkan adalah capres. Tentunya ini juga berlaku pada calon kepala daerah, juga berlaku pada calon legislatif, yang pada proses kampanye dia menampilkan visi misi ataupun program yang diharapkan 5 tahun selanjutnya bisa berjalan. Kalau dalam kampanyenya penyelenggara kan begini, kalau memang dia tidak melaksanakan, maka 5 tahun lagi tidak usah dipilih. Itu bisa-bisa ketika menyampaikan begitu, itu kan juga diberi label negatif. KPU Bawaslu kok kemudian black campaign terhadap, atau bukan campaign, negatif campaign terhadap salah satu pasangan atau salah satu caleg. Padahal niatnya baik, real anggota DPR itu tidak bekerja apa-apa untuk daerahnya, padahal pada waktu kampanye dia sangat menyampaikan gagasan-gagasan membangun daerah. Sekali lagi perlu direnungkan dalam hal ini, apakah nanti diperketat dalam proses visi misi dalam artian pengawasannya. Selanjutnya, ini adalah efek pendaftaran, maksudnya bahwa pada pengawasan, ya pengawasan teman-teman Bawaslu, itu berefek apakah seseorang itu bisa menjadi calon atau tidak dalam proses selanjutnya. Banyak orang yang, maksudnya banyak proses kepala daerah kemarin, gagal, baik di 2017 atau 2020, produk pengawasannya Bawaslu. Saya pikir di Lampung, di Kalimantan mana itu di Papua juga ada yang selanjutnya dia tidak bisa dilantik atau tidak bisa terlibat dalam proses election karena produk pengawasannya Bawaslu. Selanjutnya, komitmen rakyat seperti jempol darah. Maksudnya bahwa ini yang perlu kita renungkan demi teman-teman penyelenggara pemilu ya. Penyelenggara memberikan fasilitas yang luar biasa kepada rakyat. Rakyat berkomitmen memilih, tapi yang selanjutnya ketika hal itu tidak on the track, maka tidak bisa penyelenggara tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya, hal ini kembali lagi kepada proses pendaftaran. Bahkan partai politik sebagai calon peserta pemilu, mendaftarkan sebagai calon peserta pemilu, itu harus lebih serius. Beberapa teman-teman partai politik itu pada waktu dia menjadi partai politik sebelum sebagai peserta pemilu, semangatnya luar biasa untuk membangun negeri ini, tetapi dalam proses selanjutnya dia sepertinya menghalalkan berbagai cara dan bahkan mengorbankan banyak para penyelenggara pemilu untuk kemudian ada kesalahan-kesalahan untuk menjadikan partai politik peserta pemilu.
Berbicara substansi dari demokrasi, sebetulnya memang siapapun berhak untuk berproses terlibat di dalam proses pemilu ini. Tetapi pembatasan-pembatasan yang ada bukan digunakan untuk membatasi yang sebenarnya, tapi bahwa supaya lebih bersinergi para rakyat kita terkait dengan bagaimana menampilkan aspirasi rakyat. Selanjutnya, ini adalah kadang-kadang teman-teman Bawaslu menemukan kesulitan mencari ya siapa yang bisa bekerja di desa ataupun kelurahan meskipun di titik-titik tertentu atau di desa kelurahan tertentu sangat banyak. Mengapa agak kesulitan? Karena memang mereka itu kan honornya tidak sebegitu tetapi resikonya sebegitu. Nah, sebetulnya yang menjadi atau perlu perhatian adalah bagaimana semacam advokasi teman-teman yang ada di Bawaslu, kabupaten, provinsi terkait dengan mereka supaya tidak kesulitan mendapatkannya. Bagi yang sudah muda, saya pikir hal ini tidak ada masalah. Next, selanjutnya. Ini adalah referensi untuk teman-teman, yaitu semuanya harus mendasarkan pada putusan-putusan Bawaslu RI untuk menjalankannya. Next. Demokrasi membutuhkan kemampuan mengolah perbedaan. On the right job adalah pilihan yang paling utama. Jadi, kalau kita sudah menampilkan diri kita sebagai penyelenggara, Bawaslu ataupun KPU, dia siap untuk berbeda dengan teman-teman, tetapi harus kita menyiapkan diri bahwa perbedaan itu bukan karena ingin berbeda, tetapi mencari yang terbaik. On the right job itu adalah yang paling utama. Next. Ini tugas Bawaslu Kabupaten Kota, saya pikir sudah paham semuanya. Next. Ini tugas pencegahan yang sebagaimana disampaikan tadi. Selanjutnya, penindakan pelanggaran pemilu mungkin juga bisa dilakukan, sehingga kemudian pada proses pilkada kemarin ada hal yang perlu di-cancel sebagai calon atau dibatalkan sebagai calon ataupun lainnya. Bahkan partai politik pada pemilu 2019 akhirnya kemudian tidak bisa menjadi peserta pemilu, apalagi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Di 2024 potensi untuk partai politik maksudnya mendaftarkan sebagai peserta pemilu akan berpotensi besar karena transisi demokrasi. Next. Penindakan sengketa proses pemilu. Ini saya pikir sudah bisa dipahami. Next. Ini kewajiban teman-teman Bawaslu. Selanjutnya. Ini. Selanjutnya saya akan mengupasnya sosiologi politik merespon. Jadi saya di sini sebagai akademisi, maka pertama teori strukturalisme akan menyelamatkan. Jadi teman-teman, Bawaslu ketika menampilkan struktur yang benar dan bekerja sesuai dengan struktur, maka akan menyelamatkan apapun yang dihadirkan dalam proses pengawasan pendaftaran tersebut. Jangan sampai ada satu dua yang bermain sendiri atau keluar dari rel yang dari regulasi, struktur regulasi yang ada. Teori konflik tergantung endingnya. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan awal, teori konflik dalam sosiologi politik ketika dihadirkan dalam proses pendaftaran, kadang-kadang berdampak positif, kadang-kadang berdampak negatif. Nah, selanjutnya teman-teman bagaimana menghadirkan, apakah berani untuk menampilkan teori konflik di dalam proses itu? Kalau tidak, jangan coba-coba. Tetapi kalau sudah terbukti, nggak apa-apa, karena itu nanti endingnya bagus. Yang ketiga adalah teori dramaturgi membahayakan lembaga. Teori dramaturgi itu adalah ketika misalkan seorang Bawaslu yang mukanya, maksudnya panggung depannya, itu seakan-akan menerima dalam proses semuanya, atau sebaliknya menolak. Di dalam panggung belakangnya, itu sebaliknya. Kalau awalnya menerima, kemudian menolak. Itu membahayakan terhadap lembaga. Memang sebagai tindakan yang sangat pragmatis atau praktis, itu bagus. Tetapi dalam jangka panjang, itu membahayakan. Ya,
Dramaturgi di dalam dunia politik itu sangat identik, tetapi bagi para politisi. Pada kesempatan ini, Bawaslu bukan sebagai politisi, tetapi sebagai komisioner yang bagaimana tidak partisan, adil, dan kemudian memperlakukan sama semuanya. Jadi, dramaturgis lebih baik bukan menjadi hal yang harus diambil. Meskipun dalam titik-titik tertentu itu perlu. Teori rasional choice menjadikan pragmatisme. Jadi, maksudnya begini, teori rasional choice yang berpijak pada dunia ekonomi, yang ngomong keuntungan itu adalah berdasarkan materialistis, maka akan menghadirkan yang bahaya terhadap lembaga dan pribadi teman-teman Bawaslu. Maksudnya bahwa mungkin secara rasional, maksudnya pilihan rasional, selanjutnya itu menguntungkan, tapi menguntungkan itu bukan berarti yang diperbolehkan oleh undang-undang ataupun regulasi. Sekali lagi, patokan kita adalah, atau standar kita adalah, apa yang diperbolehkan, apa yang diperintahkan oleh regulasi. Jadi, teori strukturalisme adalah hal yang paling dikedepankan dalam proses pengawasan, pendaftaran, semuanya itu tadi. Selanjutnya, semoga sehat selalu menyongsong pemilu 2024, apalagi nanti bersamaan dengan pemilu, misalkan pilkada yang hampir bersamaan, legislatif dan pilpres yang relatif juga hampir bersamaan. Semoga ada manfaat. Terima kasih. Semoga menjadi motivasi bagi semuanya. Nanti secara panjang lebar akan kita dialogkan dalam proses diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas paparan materinya yang sangat menarik, yang kemudian menjadi asupan nutrisi bagi otak kita bersama. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, harus juga ada yang menjawab, jangan sampai tidak dijawab. Nah, untuk yang sesi pertama, ini nanti akan kita bagi atas 2 termin ya, termin pertama dan termin kedua. Termin pertama kita buka untuk 3 penanya. Monggo, silakan yang mau bertanya. Bisa raise hand atau bagaimana? Monggo, silakan. Iya, mungkin. Tidak. Ya, yang mau bertanya atau yang mau menambahkan materi, ya nggak ada yang bertanya. Boleh. Kalau tidak ada yang bertanya, kita bisa menambahkan materi. Monggo. Mas Ari Mustafa dulu mau menambahkan? Kalau saya sih lebih ke ini ya, bagus ya. Lebih ke menekankan bahasanya kegiatan yang kami lakukan itu adalah kegiatan administrasi, sehingga semua hal yang berkaitan dengan itu sudah diatur. Jadi kadang-kadang kita ini serba repot karena kaitan dengan, mohon maaf ada adzan di sini Pak Tuhur. Oke, saya mute dulu. Oke, karena di situ sedang adzan, saya ganti yang ngomong aja. Nanti Mas Ari nanti melanjutkan. Berangkat dari apa yang disampaikan Mas Ari Mustafa tadi, bahwa KPU itu sangat administratif, tetapi sekali lagi, teman-teman itu posisinya adalah sebagai komisioner. Memang secara administrasi di dalam regulasi iya. Tetapi jangan sampai kemudian pada suatu saat keberadaan komisioner itu tidak perlukan gara-gara kemudian pemahamannya
letterlek administrasi itu bisa-bisa KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota dibubarkan. Nah, kalau gitu cukup oleh teman-teman kesekretariatan. Nah, itu yang membahayakan teman-teman ketika mempunyai paradigma yang sangat tekstualis terhadap regulasi yang ada. Jadi, apapun yang terjadi dalam proses pendaftaran, itu sebetulnya substansinya adalah bagaimana regulasi yang ada itu bisa berjalan dan kemudian penerjemahan-penerjemahan yang belok itu bisa diluruskan. Taruhlah di dalam waktu kita ngomong tahapan ya, kita ngomong nanti Mas Ari Mustafa kalau sudah tidak adzan bisa Pak saya sudah gitu, jadi nanti bisa melanjutkan. Jadi kalau ngomong misalkan hari dan tanggal, dan itu yang kelihatannya menjadi tema kita mulai awal tadi, para calon itu paling senang itu daftar di detik terakhir. Jadi pokoknya sebelum jam 24 mereka masuk, adapun selesainya 2 hari lagi nggak apa-apa. Yang penting jam 24 masuk. Nah, hal ini selanjutnya, kalau teman-teman mempunyai pikiran, secara administrasi begitu. Dan akhirnya, teman-teman peserta pemilu, maka kemudian berpikir, taruhlah pertama, dia kalkulasinya adalah kalkulasi kalau saya mendaftar, maka yang lainnya akan mempunyai hitungan yang lain, maka dia yang terakhir. Akhirnya kemudian itu juga diikuti yang lainnya semuanya. Nah, sebetulnya teman-teman penyelenggara, taruhlah misalkan KPU, itu bisa menjelaskan secara detail dan kemudian memotivasi bisa dari dirinya atau bisa mengambil narasumber yang sifatnya memotivasi bahwa banyak orang yang daftar di awal itu malah terpilih. Kalau yang ngomong itu penyelenggara mungkin agak dalam tanda kutip ya, pasti akan disorot. Tapi misalkan kalau yang ngomong taruhlah seperti akademisi atau orang-orang yang luar itu agak bebas, apalagi mendasarkan pada riset-riset yang ada. Nah, ketika teman-teman penyelenggara sudah berusaha seperti itu, mereka akhirnya tidak menunggu waktu yang akhir untuk proses pendaftarannya. Yang kita sampaikan terkait dengan taruhlah Nogodino ataupun kalkulasi-kalkulasi yang lain, itu sebetulnya secara rasionalitas bisa diperdebatkan. Sehingga mulai awal dalam proses pendaftaran itu menjadi daya tarik bagi teman-teman calon untuk mengambil slot yang awal. Nah, sekali lagi sehingga kembali kepada tema administrasi, semoga itu tidak disalahpahami oleh teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Ada 2 penanya di sini. Yang pertama ada Mas Purnomo, Satrio Pringgodikdo, dan juga Mbak Devi dari Jember. Nah, yang kesempatan yang pertama, monggo Mas Purnomo, petuah apa yang ingin disampaikan atau pertanyaan apa yang mau ditanyakan? Kalau Mas Purnomo bukan bertanya, tetapi dia memberi nasihat kepada saya yang sudah lama tidak di penyelenggara. Oke, monggo Mas Purnomo dulu, setelah itu nanti ada Mbak Devi, dan juga ada Gus Jua ini juga raise hand. Oke, ya, ada Mas Purnomo dulu. Saya nggak berani kalau nuturi gitu ya. Cuma memang begini, saya khawatirnya begini malah Pak Agus, kalau misalkan teman-teman KPU itu letterlek, realitas di lapangan itu perintah dari atasan itu bisa jadi multitafsir, bahkan tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Contoh misalkan pendaftaran dibuka dari pukul 8 sampai pukul 23.59 misalkan Mas Arief ya. Tapi kan realita di lapangan itu di depan pakai absensi, bukan langsung pendaftaran. Karena apa? Karena meja pendaftarannya sudah penuh. Nanti mungkin Mas Arief Mustafa akan mengalami ketika proses verifikasi keanggotaan partai politik. Ketika meja pendaftaran sudah penuh, maka layer yang harus disediakan adalah layer administrasi, yaitu absensi. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman partai adalah melakukan absen sebelum 23.5959, contoh misalkan 23.58, sampai pada akhirnya mereka
secara administrasi harus ditindaklanjuti, padahal kalau misalkan mengikuti saklek dari PKPU bisa jadi karena mereka tidak masuk meja pendaftaran, maka mereka sebenarnya tidak punya hak untuk dilayani. Nah, kemampuan untuk melakukan atau menginterpretasi atas aturan itu menurut saya yang juga menjadi tantangan bagi penyelenggara di tahun 2024. Kenapa? Karena dari sisi energi, pemilu tidak berdiri sendiri, dia juga harus berbagi dengan pilkada nanti, gitu Pak Agus dan Mas Arief. Itu menurut saya yang akan menjadi tantangan luar biasa. Kalau dengan dia tadi, saya nggak berbagi ya. Tadi di dalam tahapan di KPU sempat mensimulasikan tahapan yang dimulai Januari 2022 kalau saya nggak salah Mas Arief ya. Di simulasi tahapan itu akan dimulai di Januari 2022 dan itu menurut saya ada banyak yang harus kita sama-sama cermati. Itu yang pertama. Yang kedua, detik ini kayaknya Mas Arief dan saya sama-sama pegang dokumen yang sama, draft PKPU versi diskusi internal, Mas Arief. Nah, saya khawatirnya ini kita baru bicara tentang verifikasi partai politik. Saya khawatirnya teman-teman dari KPU tidak belajar dari proses pendaftaran partai politik di tahun 2019 kemarin. Kenapa? Kalau kita cermati di draft PKPU itu, Mas Arief, maka pendaftaran itu dibuat terpisah dengan persiapan partai politik dalam menyiapkan dokumen. Di situ. Nah, padahal kalau kita cermati, sebagaimana yang saya paparkan tadi, tahapan pertama itu guncangan awalnya justru ada di penanganan pelanggaran. Itu kan berarti ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU ketika itu. Mas Arief mungkin waktu itu masih di Panwascam, jadi mohon maaf kalau misalkan apa namanya. Ya gitulah pokoknya. Jadi waktu itu ada pelanggaran administrasi, salah satunya contoh misalkan memang lebih ke kesiapan Sipol, sampai ke sertifikasi Sipol ke Kominfo. Nah, hal ini tampaknya tidak diantisipasi oleh KPU yang sekarang juga, di mana kenapa tidak menjadikan waktu persiapan penyerahan syarat keanggotaan itu menjadi satu dengan pendaftaran, sehingga dia tidak akan dilihat sebagai dua tahapan yang terpisah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat juga, KPU tampaknya juga perlu untuk mengantisipasi. Kalau kita lihat di tahun 2019 kemarin, ada satu tahapan di mana KPU dan teman-teman partai politik itu selesai dimediasi. Karena dia selesai dimediasi, itu menunjukkan bahwa memang kedua belah pihak mengakui there's something wrong about this mechanism. Ada sesuatu yang salah dengan mekanisme ini. Sehingga kedua belah pihak menyepakati atau melakukan mediasi. Nah, menurut saya itu juga menjadi bagian yang harus kita sama-sama cermati ketika membicara tentang pendaftaran peserta. Dan yang terakhir, yang mungkin juga perlu sama-sama kita cermati adalah di partai politiknya Pak Agus ataupun Mas Arief. Kenapa? Karena setelah saya cermati, ternyata di beberapa daerah ini ketika bicara DCS, DCT dan kawan-kawannya, ternyata di beberapa daerah itu ada banyak partai politik yang bahkan tidak menyerahkan calegnya. Itu kan berarti menunjukkan kesiapan dari teman-teman partai politik sendiri. Nah, kalau partai politik pada posisi mereka tidak siap, yang disalahin siapa? Kan penyelenggara juga. Bukan begitu Mas Arief? Iya kan? Karena pasal 1 kan peserta tidak pernah salah. Pasal 2 kalau peserta salah kembali ke pasal 1. Nah, itu yang menurut saya harus kita sama-sama antisipasi, harus sama-sama kita persiapkan agar bagaimanapun juga kontestasi ini bisa berjalan tanpa harus mengorbankan energi dari penyelenggara di satu sisi, di sisi yang lain mengorbankan hak-hak dari pihak-pihak yang punya hak untuk dipilih. Mungkin itu mohon pencerahan Pak Agus dan Mas Arief Mustafa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab atau pertanyaan yang kedua dulu ya? Oke. Pertanyaan kedua kepada Mbak Devi dari Jember. Monggo Mbak Devi, apa yang mau diutarakan unek-uneknya? Bisa di-unmute langsung, bisa enggak itu? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator. Mohon izin Bapak Kordif HDI Provinsi.
Pak Pur, dan mohon izin Bapak Agus dan Bapak Arief. Sebenarnya kalau mau bertanya tidak, tapi lebih menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh pemateri, dan nanti mohon timbal balik dari tanggapan dari pemateri. Yang pertama terkait dengan yang disampaikan Pak Arief. Pak Arief tadi dari awal sudah menyampaikan bahwasanya KPU itu adalah lembaga administrasi, kan seperti itu. Nah, sedangkan pada pendaftaran parpol ini sebenarnya yang tenaga yang dikeluarkan banyak oleh peserta ini adalah mempersiapkan administrasi, dan administrasi ini dilakukan di awal. Jadi ketika pertama kali proses pendaftaran pasti ada penyerahan dokumen-dokumen sebagai bentuk sebagai pelengkap administrasinya, dan seperti yang disampaikan Pak Arief tadi banyak sekali dokumennya sampai tidak bisa dibaca, kalau nanti akan menghabiskan waktu kalau dibaca pada kesempatan kali ini tadi. Nah, pernyataan yang mungkin tanggapan yang mungkin akan saya sampaikan adalah justru di proses ini, di proses penyerahan dokumen atau verifikasi administrasi ini menjadi beberapa masalah di kami, khususnya di pengawas. Ini sebenarnya masih nyambung dengan materi kemarin, ya, ini pola hubungan antara Bawaslu dan KPU. Kenapa? Karena proses administrasi ini pasti dilakukan oleh KPU, dan Bawaslu ini posisinya adalah mengawasi. Akan tetapi pada praktek di lapangan, Bawaslu ini ketika proses administrasi ini berlangsung, Bawaslu ini mengalami kesulitan ketika mengawasi kelengkapan administrasi, proses administrasi. Ini saya rasa tidak hanya di Bawaslu Kabupaten Jember saja, tapi ada beberapa kabupaten lainnya yang akan mengalami hal-hal yang sama. Apalagi ketika proses ini, ketika tahapan pemilu, karena pesertanya tidak hanya satu ataupun dua, tapi banyak sekali. Nah, yang sering kali kami dengar bahwasanya ini administrasi ini pekerjaannya KPU, bukan pekerjaannya Bawaslu. Oke, ini adalah pekerjaannya KPU. Tetapi dalam proses itu Bawaslu ada kewenangan untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan. Nah, tahapan pengawasan administrasi ini kami sangat sulit untuk melakukan secara maksimal. Terlepas dari satu, biasanya ini kalau kami boleh cerita, kalau di tempat verifikasi administrasi itu dari pihak KPU ada 3 orang dan kami hanya ada 1 orang. 1 orang pun biasanya kalau yang saya rasakan, ini akhirnya curhat ini Pak Agus ya, sama Pak Arief curhat. Memang disediakan kursi untuk memproses mengawasi, tapi kursi itu yang kami rasakan hanya seolah-olah sebagai menggugurkan kewajiban. Jadi hanya bisa duduk saja, tidak bisa mempunyai keleluasaan untuk bagaimana mengawasi proses administrasi itu berlangsung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Padahal proses administrasi ini adalah pintu masuk untuk proses-proses selanjutnya. Kalau proses verifikasi administrasi ini sudah lolos, maka akan mengikuti proses berikutnya. Tetapi ketika proses administrasi ini tidak diawasi dengan baik, maka akan banyak kecolongan-kecolongan di proses administrasi. Kemarin saya mendengar, tapi saya tidak akan menyebut salah satu wilayah atau kota atau kabupaten, bahwasanya ada ada salah satu anggota dewan yang ternyata PNS, dan itu tidak diketahuinya setelah sudah menjadi anggota dewan. Nah, ini berarti di proses administrasinya banyak kecolongan. Nah, hal-hal ini harus dilakukan pencegahan bagaimana di tahun 2024 ini akan mendapatkan proses pendaftaran yang lebih baik daripada sebelumnya. Mengingat bahwasanya juga nanti di 2024 seperti yang disampaikan Pak Kordis tadi, tenaga penyelenggara ini akan terbagi dengan pilkada dan pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada proses verifikasi faktual di lapangan. Kemarin yang kami rasakan di lapangan itu kayak Tom and Jerry. Jadi kalau Bawaslu sama KPU itu
sudah sering disebut Tom and Jerry, tapi saya merasakan sendiri, memang ada pemberitahuan, kami mau melakukan verifikasi faktual di tempat ini, tapi tidak dikasih titik yang jelas, tidak dikasih informasi yang jelas, alasan data lagi. Ini data harusnya Bawaslu harus pegang data sendiri. Iya, kami sudah pegang data, tapi arahnya yang mau diverifikasi mana dulu tidak disampaikan dengan detail. Ketika kami datang di titik A, ternyata sudah pergi geser ke titik B. Kami kejar ke titik B, ternyata sudah geser titik selanjutnya. Mungkin hal-hal demikian yang ini pengalaman dari kemarin, Pak Arief sama Pak Agus, dan saya Pak Arief juga pernah merasakan jadi panwascam ya, pernah merasakan bagaimana kejar-kejaran. Nggak tahu kalau Banyuwangi memang sudah kondusif. Tapi takutnya kalau sering ngopi itu tidak ada proses mengawasi, tapi hanya tuker-tukeran data saja kan gitu. Kurang lebih itu, terima kasih dan mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi isi hati yang disampaikan oleh Mbak Devi, nanti monggo ditanggapi karena manis gitu juga kalau dirasakan di hati itu kan. Tapi ya jangan dirasakan di hati lah, ini pemilu. Nanti sampai di bawah mati. Oke, untuk penanya selanjutnya ada Gus Juwaini dari Divisi PHL Kabupaten Ponorogo. Monggo pada Gus Juwaini. Untuk yang resen selanjutnya nanti untuk termin kedua ya, setelah Gus Juwaini nanti biar dijawab oleh para pemateri. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Mas Sulung. Mas Sulung ini berada di sebelah saya sebenarnya. Salam hormat saya ke Pak Ordif, HPP, HDI, kemudian hormat saya ke Pak Agus dan Mas Ari Mustafa. Saya selalu melihat ini video YouTube-nya Pak Agus ini. Saya terkesan tadi pada kalimat kita bahwa pada proses pendaftaran peserta pemilihan ini kita adalah semangatnya untuk menghadirkan orang yang terbaik di negeri ini. Jadi orang-orang yang pantas untuk dipilih itu adalah orang-orang yang terbaik yang menjadi pilihan, sehingga sangat naif ketika begitu banyak ya penduduk kita, kemudian kita hanya terbatas pada calon-calon yang itu saja. Ya. Saya membaca data ini, Pak Agus, bahwa kecenderungan calon tunggal pada pilkada itu cenderung naik. Bahkan pada pilkada 2020 ini ada 25 pasangan calon yang itu calon tunggal. Kemudian di tahun 2017 yang ada pilkada itu saya baca ada 9 calon. Ya, saya kira ini juga masalah serius pada pilihan, karena ini menjadi semacam formalitas saja, calonnya cuma satu, disuruh memilih antara calon satu dan yang satunya tidak ada gambarnya, dan itu juga nanti berrentetan kepada misalkan kampanye, kemudian keberadaan surat suara dan lain sebagainya. Itu pernah saya bersama tim itu membuat riset. Ternyata apa sebabnya banyak calon tunggal, dan saya kira nanti di pilkada 2024 tadi nanti ketika partai ini juga semakin menemukan kesamaan prinsip ya. Kalau idealnya kan bahwa satu partai itu misalkan kalau calonnya sama selalu ngomong misalnya kesamaan ideologi, kesamaan tujuan, kesamaan akar berdirinya partai dan lain sebagainya itu, karena pada peraturan ini peserta itu selalu berimprovisasi membuat bagaimana aturan ini bisa dilaksanakan dengan baik tanpa melanggarnya, dan tentunya karena kos politik ini besar, ini bagaimana seefisien mungkin. Sehingga kalkulasinya bagaimanapun calon tunggal itu ya dia sudah pasti menang, hanya tinggal masalahnya itu juga tidak ada ya persyaratan misalkan 50% per satu untuk
menyatakan menang. Ya. Karena saya lihat sendiri pada tahapan, khususnya pada PKPU, tahapan pendaftaran ini kan antara calon perseorangan dengan calon yang berasal dari partai politik ini kan waktunya jauh. Ya, saya merangkum dari PKPU 5 itu, bahwa saya lihat Februari itu sudah ada pendaftaran calon untuk perseorangan. Ya, kemudian pada calon yang berasal dari partai politik itu baru 4 September. Ini semacam kasus yang mungkin juga perlu kita teliti lebih dalam, bahwa pada tahapan pencalonan yang itu melalui tahapan perseorangan, ada banyak calon yang potensial, yang mereka itu ternyata pengen berangkat. Ya, karena mungkin karena mereka juga punya jamaah, punya organisasi undergo yang itu mungkin secara batas minimal untuk dukungan itu sangat mudah tercukupi, misalkan karena jamaah pengajian dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi mereka diiming-imingi, ya, oh besok saja untuk ikut partai saya, ya barangkali nanti kita lebih mudah dalam melajunya di pilkada karena ada backup biaya dari partai misalkan. Tapi ketika itu sudah terlewati, ya masa pendaftaran terlewati itu ya berlalu begitu saja, ya tidak ada ya intensifnya ketika dia itu menghadapi pada waktu pendaftaran perseorangan. Tapi ketika pendaftaran itu sudah dilewati, maka ya terjadi lagi istilahnya ini komitmennya apa kepada partai. Ini yang lain ngomong segini, kemudian sampean kok tidak ada omongan sama sekali, sampean itu butuh ke kita, kemudian tidak ada itikat untuk mendekat kepada kita, sehingga ya mohon maaf kita banyak calon yang lain misalkan. Sehingga dari kerangka berpikir ini, dan ini saya juga lihat ya meskipun data faktual secara rinci, calon-calon tunggal itu memang pengkondisian dewan, pengkondisian kursi, pengkondisian ini memang sudah dari awal begitu masif dilaksanakan. Sehingga ada gagasan ketika pendaftaran itu dilakukan serentak antara perseorangan dengan calon dari partai. Enggak masalah misalkan calon yang waktu perseorangan, kemudian calon dari partai ini dibuat dalam waktu tenggang yang lama. Misalkan dari Februari ya 2020 itu kalau kita flashback ke pilkada itu sudah dibuat saja. Ya, karena kita merasa untuk calon yang berasal dari partai ini misalkan pendaftaran cuma 2 hari, kemudian verifikasi harus dilakukan pada hari itu juga. Kalau saya ingat ada dokumen B1 yang harus diserahkan, kemudian diverifikasi sah tidaknya pada saat itu juga itu. Kemudian ada syarat calon, ada syarat pencalonan, dan ya, itu bergulir sedemikian ketat. Terlebih lagi sekarang itu ada sarana prasarana misalkan verifikasi perseorangan dengan KTPE misalnya, ya keabsahan, kemudian ada teknologi yang itu saya kira sangat ya, hal yang sangat mungkin dilakukan dengan efisiensi keberadaan waktu misalkan, kemudian efisiensi verifikasi faktual maupun administratifnya secara baik. Dan ini saya kira juga perlu menjadi kajian yang serius supaya pilihan-pilihan yang dikatakan bahwa ini loh Pak, calon-calon itu memang aspiratif dari masyarakat, bukan hanya orang yang punya bargain politik yang kuat, bukan punya finansial yang kuat, kemudian dia kosong di lapangan ketika dia sudah mencalonkan, kemudian calonnya itu satu sudah selesai pilkadanya, tinggal tahapan-tahapan formalitas. Saya kira itu yang perlu menjadi pemikiran khususnya penyelenggara, karena penyelenggara ini juga salah satu bebannya itu adalah bagaimana ya simpati masyarakat terhadap penyelenggaraan ini berlangsung luar biasa. Simpati itu tidak hanya mereka menjadi pemilih, tapi mereka menjadi peserta. Saya kira juga menjadi hal lain yang perlu kita soroti, persyaratan pendaftaran ya pada waktu pendaftaran peserta ini menjadi hal simpel. Ya, meskipun tadi rumit banyak datanya ya.
ketika dilihat, oh sudah ada dukungan dari partai, oh KTP-nya, ijazahnya, pendidikannya, kemudian sudah tidak LHKPN-nya sudah ada, kemudian bebas pajak, bebas hutang, dan lain sebagainya. Tapi kita ingat juga bahwa pilkada yang terjadi di 2020, ini kalau saya lihat, saya belum membaca sepenuhnya, untuk kasus di Saburai Jua dan di Yakuhimo itu adalah karena keterpenuhan syarat. Ya, keterpenuhan syarat dari calon yang itu misalnya di Yakuhimo itu adalah dia itu diputus bersalah. Ya, dibersalah kemudian sudah mendapatkan vonis, kemudian itu ternyata menjadi tidak sah mencalonkan diri, dan itu berlangsung begitu saja. Ya. Demikian juga di Saburai Jua, bagaimana sistem pendudukan warga negara ganda ini yang terdeteksi kemudian itu terpaksa diulang. Ya, padahal ini hal-hal yang awalnya itu orang itu sudah, ya, oh saya kira ini sudah selesai, tapi ini ya menjadi catatan demokrasi yang sangat mahal karena keputusannya karena persyaratan calon tadi tidak terpenuhi, akhirnya ya diulang lagi. Bahkan di Yakuhimo ini pilkadanya mau diulang yang ketiga kali. Ya. Saya kira itu yang perlu menjadi perhatian juga, wawasan kita juga menjadi pemikiran kita. Kepesertaan ini benar-benar adalah orang yang terbaik, ya, orang yang terbaik yang dipilih di negeri ini, ya, bahwa mereka itu ada orang yang ideal yang memimpin sekian ratus ribu DPT yang ada di daerah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Jua ini tadi ngisi materi begitu ya. Pertanyaannya susah menyimpulkan saya. Saya ingin tanya, kalau regulasi ini ya kemudian bisa disikapi dengan keberadaan antara pendaftaran perseorangan dan calon itu bersama, saya kira juga menjadi solusi untuk. Nah, ini mungkin tanggapan Pak Sulung ya. Kita minta tanggapan dari para pemateri. Oke, berarti Pak Jua ini tidak bertanya, cuma meminta tanggapan terkait kegelisahan dan kegundahan hatinya dalam melakukan pengawasan selama ini, kira-kira begitu. Nah, sebelum dijawab, nanti ada 3 penanya di termin kedua, jadi jangan live dulu, kita tuntaskan masalah pendaftaran ini karena demokrasi ini adalah tugas kita bersama. Oke, silakan dijawab dari Mas Ari dulu untuk pertanyaan Mas Purnomo. Tadi mestinya sudah dicatat juga oleh narasumber apa yang ditanyakan atau sudah direkam di pikiran masing-masing. Mohon. Terima kasih. Mohon izin Pak Agus, saya duluan ya. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Purnomo tentang pendaftaran tahapan dan lain sebagainya, pendaftaran tahapan yang terpisah dan lain sebagainya, itu kan tentunya itu bukan domain kami di kabupaten untuk membahas urusan seperti itu. Itu sudah menjadi domain dari KPU RI. Nanti kalau insya Allah saya ada rezeki di KPU RI, baru saya akan bahas itu. Kalau sekarang saya hanya bisa menyampaikan usulan yang kami sampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Seperti itu, Mas Agus Kudi. Mungkin dengan Pak Ari punya terobosan begitu ya. Jadi ya, doakan saja. Berandai-andai dulu. Kalau berandai-andai dulu ya. Ini kalau saya sampaikan sekarang, kalau saya sampaikan sekarang terobosan saya nanti apa, bisa dikopi oleh sampean nanti. Ya. Jadi selanjutnya yang kaitan dengan ada beberapa permasalahan yang selesai dengan mediasi. Ya, itu kan berarti masalahnya ada di masalah komunikasi. Ini sekaligus saya menanggapi dari Bu Devi dari Jember. Jadi permasalahan terbesar saya rasa itu adalah permasalahan komunikasi yang terjadi antara sesama penyelenggara pemilu. Jadi kaitan dengan tafsir, karena kita sama-sama lembaga hierarkis, tentunya KPU itu juga yang dipedomani adalah sesuai hierarkinya, yaitu Undang-Undang 7 2017 dan PKPU sebagai produk dari KPU RI. Nah, sama dengan teman-teman Bawaslu.
teman-teman Bawaslu selain mempedomani Undang-Undang 7 2017, tentunya yang dipedomani adalah Perbawaslu, bukan PKPU. Nah, dari dua peraturan yang dipedomani saja ini sudah berbeda. Kadang-kadang kan antara PKPU dan Perbawaslu, itu kalau PKPU-nya sudah keluar, akan tapi pengawasannya masih memakai peraturan yang lama. Nah, kadang-kadang kan hal seperti itu. Mau menyesuaikan diri dengan peraturan yang baru, PKPU yang baru, Perbawaslu-nya belum keluar. Kadang-kadang ini juga akan menjadi permasalahan. Selanjutnya yang kedua adalah kaitan dengan kucing-kucingan dan Tom and Jerry dan lain sebagainya. Saya hanya sharing pengalaman saja. Saat saya jadi Panwascam, alhamdulillah tidak pernah sampai yang namanya minta data, uber-uberan, kucing-kucingan dan lain sebagainya. Berarti kan Amit ya, saya sampaikan ada yang salah dengan komunikasi. Dari kita, dari saya atau dari teman-teman Bawaslu, dari KPU dan lain sebagainya. Entah itu yang salah KPU-nya, entah itu yang salah Bawaslu-nya. Biasanya kadang-kadang orang kalau sudah punya jabatan itu gagah-gagahan. Ya saya nggak tahu yang merasa gagah itu yang Bawaslu atau yang KPU. Bagi teman-teman yang yang merasa Tom and Jerry itu. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang kita terlalu tinggi menempatkan diri kita sehingga kita memandang orang lain itu selalu salah. Hal-hal itu perlu kita pahami bersama. Saya sering komunikasi dengan teman-teman Bawaslu, ya kalau saya salah saya juga diingatkan, saya terima. Kalau teman-teman Bawaslu salah saya juga kadang-kadang ngengkel, tapi tidak sampai terjadi permasalahan gitu loh. Jadi ada missing link lah istilahnya kalau menurut saya lah. Ini pendapat pribadi saya ya. Saya tidak menuduh teman-teman yang ada di kabupaten kota lain komunikasinya buruk, tidak. Tapi bisa jadi antara sesama penyelenggara, pertama karena peraturan yang menjadi acuan itu berbeda, satunya PKPU, satunya Perbawaslu, yang sebenarnya Perbawaslu itu pastinya dibentuk menyesuaikan dengan PKPU-nya. Kalau PKPU tentang tahapan, Perbawaslu-nya pasti pengawasan tahapan. Yang mana isi dari Perbawaslu itu adalah implementasi dari isi PKPU. Sehingga PKPU ditaruh di Perbawaslu, kalau di PKPU-nya bertulis meneliti syarat administrasi, di Perbawaslu pasti akan berbunyi mengawasi penelitian administrasi. Nah, itu kan hal-hal seperti itu yang kadangkala Amit, kita kadang membaca kurang tuntas, kadang kita diskusi kurang tuntas, dan lain sebagainya. Perlu komunikasi tersebut, sehingga ngopi itu bukan hanya sekedar ijol-ijolan data. Kalau hanya sekedar ijol-ijolan data, saya nggak usah ngopi, saya WA aja cukup. Data kirim email, selesai. Tapi kan ada sesuatu yang lain, selain hanya sekedar kirim email, kirim WA, dan lain sebagainya. Tapi di situ ada yang namanya pembicaraan dari hati ke hati. Sama halnya dengan kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Juwaini. Oleh Pak Juwaini, mohon maaf Pak Juwaini, kalau 2019 kemarin pemilihan kepala daerah itu pendaftarannya serentak loh. Bukannya tidak serentak. Yang disampaikan dimulai kalau perseorangan itu ada pendaftaran itu tidak. Itu adalah penyerahan berkas syarat dukungan minimal. Jadi bukan pendaftaran itu. Mereka itu hanya cari tiket untuk mendaftar. Jadi pendaftarannya sama-sama tanggal 4 September 2020. Pendaftarannya sama. Cuman tiket untuk perseorangan itu harus mengumpulkan KTP dan perlu diverifikasi secara faktual oleh penyelenggara dan diawasi oleh Bawaslu, karena syarat dukungan itu kan tiap daerah juga berbeda. Ada yang 6,5%, ada yang 10% dari jumlah penduduk dan lain sebagainya, sehingga diperlukan waktu untuk penelitian keabsahan dokumen tersebut. Kalau pendaftaran itu langsung diteliti absah atau tidak, tentunya dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk kita kita itu mengetahui ini absah atau tidak. Dan yang perlu diingat, itu KPU itu bukan lembaga penentu keabsahan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga lain. Contoh, masalah ijazah palsu. KPU tidak ada wewenang untuk menentukan ijazah ini palsu atau tidak. Karena ijazah itu dikeluarkan oleh ada kementerian terkait, ada Kementerian Pendidikan, ada Dinas Pendidikan.
Kalau KPU mempunyai kewenangan menentukan ijazah ini palsu dan lain sebagainya, atas dasar apa KPU bisa menentukan kalau ijazah itu palsu? Kan tidak ada. Sehingga KPU perlu yang namanya konsultasi ke dinas terkait, menanyakan ijazah ini asli atau tidak. Kalau oleh dinas terkait sudah dijawab ijazah ini asli dan bisa dipertanggungjawabkan, ya sudah KPU lolos. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jua ini tadi di Yahoo Kimo dan di di yang kewarganegaraan ganda itu, saya sampai lupa, Saburai Jua itu. Nah, itu di sana secara administrasi terpenuhi. Nah, sehingga ditanyakan, kalau sudah ada KTP, kita apakah menentukan kalau KTP itu disampaikan kita, oh KTP ini palsu atau tidak? Karena kita bukan lembaga yang berwenang untuk menentukan KTP ini palsu atau tidak. Kan seperti itu. Yang berwenang menentukan KTP ini palsu atau tidak, tentunya adalah lembaga yang mengeluarkan KTP tersebut. Dinas Pendudukan, Kementerian Dalam Negeri, dan lain sebagainya. Sehingga kami menyampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ini apakah memang benar-benar warga ini KTP-nya seperti ini, NIK-nya seperti ini, karena kita hanya bisa melakukan hal seperti itu. Nah, sehingga dengan atas dasar itu kami sebagai pelaksana regulasi akhirnya kami berpleno untuk menentukan, oh iya, kalau KTP ini asli karena sudah kita konsultasikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dinyatakan ya ini asli. Oh iya, ijazah ini asli, sudah dinyatakan asli oleh Dinas Pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kami hanya merangkum seperti itu. Nah, sehingga sama halnya dengan saat di peraturan itu menyebutkan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Kami bukan malaikat pencatat amal kebaikan orang lain, sehingga kami juga perlu bukti. Apa? Buktinya apa kalau Saman tidak pernah melakukan perbuatan tercela, sehingga dibuktikan dengan catatan kepolisian dan lain sebagainya. Nah, berkas-berkas yang numpuk banyak itu kan sebenarnya adalah berkas pembuktian dari para calon peserta pemilu bahwasanya yang bersangkutan memang telah memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman kaitan dengan apa yang dipertanyakan kepada kami, ya sesuai dengan posisi dan keilmuan kami, ya kami sampaikan seperti itu. Terima kasih, mungkin bisa dilengkapi dan disempurnakan oleh Pak Agus. Oke, terima kasih dari Mas Ari Mustafa. Nanti kalau ada feedback disampaikan nanti ya dari bagi penanya. Sekarang selanjutnya monggo Mas Dr. Agus Mahfud untuk menjawab dari 3 penanya tadi. Silakan. Ya, terima kasih Mas Sulung. Terima kasih Mas Ari Mustafa yang telah mengawali untuk menjawab. Meskipun sebetulnya Mas Pur, Mbak Devi sama Mas Jua ini tadi sifatnya bukan bertanya, tetapi sifatnya semacam klarifikasi ataupun menyampaikan hal-hal yang perlu diperbandingkan antara yang terjadi di satu tempat dengan tempat lainnya. Berbicara apa yang disampaikan Mas Pur, saya pikir sifatnya melengkapi dan menjadi catatan bagi kita bersama. Memang di dalam semua proses tahapan, khususnya pada waktu pendaftaran, sinergisitas antara KPU sama Bawaslu itu sangat penting. Memang akan lebih bagus ketika KPU sama Bawaslu itu ya rembuk bersama, bukan sifatnya sesudah ada kesalahan baru misalkan dinyatakan bersalah atau dilaporkan ataupun lainnya. Jauh sebelumnya memang KPU Kabupaten Kota ketika misalkan menyiapkan pendaftaran calon apapun, mengundang Bawaslu untuk ngobrol bersama, dan pada tataran teknis di lapangan juga berjalan bersama, saya pikir tidak ada hal yang perlu dipertanyakan. Karena keduanya sama-sama sebagai penyelenggara yang ingin bagaimana proses pendaftaran di kabupaten, maksudnya di KPU Kabupaten Kota tersebut, itu tidak ada hal yang keluar dari rel aturan.
Begitu juga Bawaslu merasa tidak bersalah bahwa posisi dirinya kemudian tidak merasa tidak berpartisipasi. Jadi intinya semuanya adalah orang hebat ingin berpartisipasi untuk kebaikan di daerah tersebut. Hanya kadang-kadang karena kekurang komunikasian atau cara teknis untuk melakukan yang berbeda, selanjutnya perspektifnya berbeda. Jadi kalau ngomong sosiologi itu sangat perspektif. Setiap orang di ruangan ini ada 107 yang hadir, semuanya mempunyai perspektif yang berbeda bagaimana cara menerima pendaftaran. Nah, tapi kalau sudah dimulai dengan, ayo caranya begini, kemudian ketika ada perbedaan diselesaikan di depan, kemungkinan akan lebih bisa memudahkan para penyelenggara. Dalam bahasa lain, peserta pemilu tidak akan merasa dibuat bingung oleh aturan pendaftaran, bahkan tidak sampai peserta pemilu mengadu domba antara KPU sama Bawaslu. Karena kalau KPU Bawaslu itu cekcok, itu peserta pemilu itu sangat senang loh, jangan dipikir begitu. Mereka senang, ini kesempatan untuk bisa lolos. Karena kalau saya disalahkan KPU, saya akan minta semacam backup dari Bawaslu. Begitu juga sebaliknya, ini malah menjadi masalah nanti. Ini teori konflik yang kurang tepat, malah menjadi sasaran sansak bagi peserta pemilu. Begitu juga yang disampaikan oleh Mbak Devi, intinya bahwa sinergisitas antara keduanya, sampai hadirnya PNS yang sampai trouble, saya pikir juga bukannya salahnya KPU saja, bukan salahnya Bawaslu saja. Yang paling salah itu ya calonnya kok sampai daftar, dia udah tahu aturan. Nah, itu kan menjadi masalah. Nah, di sini sebetulnya teman-teman KPU Bawaslu saya pikir tidak ingin ada kecolongan seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan sinergi mulai awal sampai akhir akan bisa terselesaikan. Apa yang disampaikan oleh Mas Jua ini terkait dengan pendaftaran atau bahkan pencalonan terkait dengan taruhlah perseorangan tadi menarik untuk kita bahas. Pada pemilu 2020, Pilkada 2020, itu banyak tempat di Jawa Timur kita sangat paham bagaimana Ngawi dan Kabupaten Kediri itu terjadi. Yang mungkin teman-teman yang dari Ngawi merasakan tidak seheboh yang terjadi di Kabupaten Kediri. Dinamikanya itu sangat berbeda, baik pemilih ataupun juga penyelenggara. Nah, posisi penyelenggara Bawaslu tentunya memang seandainya memotivasi para orang-orang hebat di daerah itu bisa hadir dan kemudian mencalonkan diri, saya pikir kalau memotivasi it's okay. Tapi kalau sifatnya memerintah dan lain-lainnya itu yang menjadi masalah. Meskipun sebetulnya apakah calon perseorangan atau calon 10 orang itu dalam bahasa penyelenggara itu sama saja. Hanya kalau misalkan hadir perseorangan, maksudnya bukan perseorangan, hanya hadir calon tunggal, saya tadi ada salah paham, hadir calon tunggal, dan sebetulnya banyak orang-orang hebat yang ada di dalam kabupaten kota tersebut, dan ketika tidak ada yang berani, saya yakin penyelenggara baik KPU Bawaslu kemudian akan ngelus dodol, kok gini sih? Pasti nanti yang tercatat dalam sejarah, ini zamannya, taruhlah Mas Ari Mustafa, zamannya Mbak Devi, atau zamannya Mas Jua ini kok tidak ada orang yang hebat nyalon. Padahal sebetulnya itu bukan kemenangannya. Nah, itu kan hati nurani itu kemudian berbeda dengan regulasi yang harus ditaati. Tetapi jauh sebelumnya ketika memberikan motivasi untuk tampil menjadi bakal pasangan, itu akan lebih baik. Sehingga ketika teman-teman tidak ngomong secara langsung, bersinergi dengan taruhlah berbagai NGO yang ada di situ, para akademisi yang ada di kabupaten kota selalu ngomong untuk menghadirkan calon, saya yakin nanti teman-teman peserta pemilu khususnya partai politik akan telinganya, kupingnya itu akan gatal melihat seperti itu. Ketika dia mau menampilkan satu calon, bisa-bisa kemudian tidak jadi gara-gara para LSM dan akademisinya kemudian terus
menghantam. Lah di situ teman-teman KPU Bawaslu hanya sebagai teman ngobrol aja, yaitu untuk membangun demokrasi yang terbaik sehingga nanti hadir kepala daerah yang terbaik. Terima kasih Mas Sulung, saya kembalikan. Oke, terima kasih jawaban yang luar biasa dari kedua narasumber. Mulai sedikit hangat-hangat begitu kalau kita rasakan dari gestur dari para narasumber ini ketika ya diserang sedikit persoalan begitu. Oke, untuk yang termin kedua ini nanti ada Pak Supriyanto Batu sama Pak Ketua Banyuwangi. Kayaknya yang sudah siap pegang mic ini kok kayaknya yang dari Banyuwangi gitu ya. Ya monggo Pak Pri setelah dari Pak Ketua Banyuwangi nggih. Oke, monggo dari Pak Ketua Banyuwangi menyampaikan pertanyaan kalau mau bertanya, kalau ada unek-unek suara hati disampaikan. Di-unmute dulu Pak Hamim. Oke, siap. Makasih. Sudah masuk? Oke. Sudah. Monggo Pak Ketua. Kita hanya menyampaikan potensi-potensi ini yang nanti akan menyebabkan adanya pelanggaran di administrasi pada waktu proses di pendaftaran ataupun di pencalonan. Pengalaman kita di tahun 2019 ketika kita baru dilantik, kita itu sudah punya pengalaman dipanggil Yang Mulia. Karena pada waktu itu langsung kita menangani proses adjudikasi di pendaftaran partai politik pada waktu itu. Berkata dari itu di 2019 ada dua yang kita selesaikan. Yang pertama kita selesaikan lewat mediasi, yang kedua adjudikasi, yaitu pendaftaran partai politik pada waktu itu yang mengajukan PSI dan P3. Yang P3 kita selesaikan di adjudikasi. Permasalahannya pada waktu itu perbedaan tafsir. Kalau Pak Sari tadi mengatakan berpedoman pada PKPU kemudian Undang-Undang 7. Pada waktu itu perbedaannya tafsiran tentang pendaftaran partai politik. Kalau di pemilu itu kan menggunakan sipol itu hanya sebagai alat bantu di 2000 di di Undang-Undang 7. Sementara pada waktu itu KPU juga berpedoman pada PKPU-nya. Inilah yang akan menjadi persoalan. Ke depan tahapan-tahapan itu bisa diselesaikan di PKPU-nya sehingga tidak bertentangan tabrakan langsung dengan undang-undang yang lebih tinggi atau peraturan yang lebih tinggi. Itu yang kedua, di 2020 terkait dengan pendaftaran perseorangan. Ya berarti kalau perseorangan ini masuknya di sipol ada, kemudian lagi ada apa lagi di sistemnya itu ada sipol, ada silon. Kalau yang di 2007 Undang-Undang 2017 silon ini alat bantu juga. Ini adalah di sipol itu sudah dimasukkan. Persoalannya ini kurangnya, mohon maaf Pak Ari, ini kurangnya BIMTEK di LO partai politik. Sehingga perlu juga pada waktu pendaftaran itu di BIMTEK tata cara penyerahan berkas. Ini akan menjadi potensi pelanggaran ketika berkas yang dimasukkan di KPU, pengalaman yang kemarin, berkas itu masih acak-acakan, bukan hanya ditata, tidak lagi ditata, hanya dimasukkan di karton bekasnya Indomie, ditaleni pakai rafia. Ini kan berkas negara. Karena ini menyebabkan kemarin pada waktu di penyelesaian administrasi, akhirnya terjadi perbedaan antara jumlah yang disetorkan sama yang diverifikasi oleh KPU. Ke depan BIMTEK terkait dengan penyerahan berkas itu juga harus dilakukan secara maksimal. Semisal pada waktu penyerahan harus ada checklistnya, ditaruh di apa itu box itu namanya, di apa itu yang di box itu lah, di kontainer
kontainer box, kemudian ada deposit dan sebagainya. Ini memudahkan KPU dalam verifikasi, juga Bawaslu dalam pengawasan, sehingga tidak lagi terjadi perbedaan berkas yang disetorkan. Ini ada perselisihan jumlah maupun jenis berkas yang diserahkan. Itu saja masukannya. Terima kasih. Ini untuk memudahkan kita pada waktu nanti supaya tidak ada terjadi sengketa di administrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Gus Hamim atas masukan dan koreksi yang kemudian nanti boleh ditanggapi. Untuk yang selanjutnya dari Batu ini Pak D. Suprianto. Ini legend ini. Monggo. Mohon dibantu di-unmute itu. Oke, baru bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Agus. Siap, Mas Bri. Mantap. Oh, saya justru mendengar yang mantap ini. Terkait dengan diskusi tentang pendaftaran peserta pemilu maupun pemilihan ini ya. Memang pada akhirnya fungsi terkait dengan fungsi apa yang dilakukan KPU yang menyatakan hanya sisi administrasi kan itu kan ya. Pada titik inilah sebenarnya kadang-kadang memang perlu ada satu pedoman yang jelas terkait dari apa saja yang harus dipenuhi terkait dengan satu dokumen itu dinyatakan memenuhi syarat atau enggak. Karena bagaimanapun mungkin Mas Agus masih ingat berarti 2 tahun digugat di mana-mana kan itu kan gara-gara hanya administrasi kan itu kan. Dan mungkin perlu minta pertimbangan juga pada Pak Agus, mungkin punya usulan yang jitu terkait dengan sebuah keputusan untuk meloloskan peserta atau tidak gitu ya. Karena pengalaman saya waktu jadi KPU dulu itu keputusan terakhir tetap ada di KPU kabupaten kota kan itu kan, ketika pendaftaran di kota. Konsultasi itu hanya pertimbangan kan gitu. Tapi gara-gara konsultasi hanya sebagai pertimbangan, kita juga jadi korban kan gitu. Perbedaan antara yang di pusat dengan yang di provinsi kan itu kan. Mereka ingin guyu ya gitu kalau ini. Jadi maksud saya paling tidak memang perlu standar gitu ya. Karena dari pengalaman itu kadang-kadang teman-teman itu juga standarisasinya macam-macam. Ada yang hanya dilihat namanya toh, namanya sama sudah selesai. Padahal tanggal lahirnya beda semua. Jadi saya pernah mengalami itu sehingga ketika saya jadi Panwas, ya langsung kita rekomendasikan untuk di verifikasi secara faktual ataupun dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan terkait dengan perbedaan tanggal di masing-masing ijazah yang diserahkan misalnya dengan KTP yang diserahkan. Nah, tapi kadang-kadang juga terlalu berlebihan. Perbedaannya itu hanya kesalahan nama di kartu pajak misalnya. Itu harus disuruh untuk meminta surat pengesahan pengadilan. Ada yang nggak sampai pada tingkatan itu? Kan kasihan juga kan. Tidak seharusnya kan hanya perbedaan nama antara KTP ijazah dengan yang ada di NPWP itu harus sampai di pengadilan.
Nah ini kan berlebihan. Nah maksud saya mungkin sebagai pengamat politik ya Mas Agus ini, memang undang-undang hanya sebagai landasan awal gitu ya, landasan pokok yang secara teknisnya kan ada di PKPU dengan Bawaslu kan itu kan. Nah mungkin punya usulan-usulan Mas Agus itu ya, sebagai pengamat politik dan juga cukup punya pengalaman di bidang pengawasan pemilu terkait dengan standarisasi poin-poin apa saja yang harus diverifikasi secara administrasi kan itu kan, karena pemilu kita ini kan perlu formal apa administrasi secara formal toh gitu ya. Nah apa saja yang perlu dilakukan penelitian baik oleh Bawaslu maupun oleh KPU kan itu kan, sehingga tidak sampai menimbulkan problem-problem yang ada sekarang ini kan itu. Nah, saya khawatirnya justru kita menjadi korban dari lembaga yang nggak tegas, kan gitu kan. Nah, saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suprianto dari Batu, beberapa pertanyaannya dan pengalaman yang sudah beliau terima yang menjadi kegundahan dan sekarang mencoba ditanyakan. Ada 2 yang raise hand yang lagi, dan setelah 2 raise hand ini nanti kita tutup ya. Yang pertama yang ada Pak Saifullah Choi Ponorogo, dan tadi ada Pak Jaliluddin dari Sampang apa Pamekasan tadi ya. Raise hand-nya kemudian kok hilang lagi. Nah yang sekarang Pak Choi dulu kalau begitu, ya nanti setelah Pak Choi nanti kalau Pak Udin tetap mau menanyakan, nanti monggo kita kasih kesempatan. Monggo Pak Saifullah, silakan. Mas Co-host bisa dibantu untuk membuka unmute-nya. Ya, terima kasih Mas Lung. Saya mengikuti dari awal sangat menarik apa yang kemudian disampaikan Pak Agus tadi, sebenarnya judul-judulnya bagus sekali. Kemudian Mas Ari Mustafa ini masih malu-malu ya membuka apa sih yang terjadi di penyelenggara pemilu. Banyak problem yang belum diungkapkan kayaknya. Namun keceplosan juga. Jadi sempat pada saat komentar bahwa kuncinya adalah komunikasi begitu. Contohnya itu salah satu yang dibuka. Padahal itu problem kita. Sebelumnya kami menyapa Pak Kordip kami, Pak Hadi, Pak Purnomo. Terima kasih. Ini diskusinya luar biasa, sudah sampai 10 kali. Kemudian ada juga Pak Ewan di situ. Oke, Pak Agus, saya mencoba mengingat-ingat masa lalu lah. Itu ya. Memang di penyelenggara pemilu, baik KPU maupun pengawas pemilu, kunci utama adalah pada memegang prinsip ya. Tadi ada panjenengan contohkan ada beberapa hal penting di situ. Yang terakhir saya baca adalah on the track. Itu yang mungkin yang terpenting karena memang kita ini menjalankan aturan. Nah, adapun kisi-kisi itu adalah potensi manusianya. Itu yang sering mengganggu. Saya kira seperti itu. Begitu pun bahwa kita harus ketahui bahwa kalau secara teknis kita itu masih menemukan banyak kendala. Namun itu bisa selesai pada saat dijalankan. Maka penting juga bahwa penyelenggara pemilu adalah orang yang sudah punya pengalaman, karena malas baca itu. Harus orang yang punya pengalaman. Saya
menemukan bahwa perjalanan penyelenggaraan pemilu itu memang salah satu hal yang pokok adalah orang yang sudah punya pengalaman. Contohnya Mas Ari ini mantan Panwascam, kemudian menjadi KPU yang luar biasa. Termasuk begitu pula partai politik ini juga membuat undang-undang. Mereka punya wakil di DPR ini membuat undang-undang itu sangat memegang prinsip, saya kira. Regulasi kita itu adalah utamanya pemegang prinsip. Secara politik semua akan terlibat, mulai rasionalitas, kemudian emosionalitas dan lain sebagainya. Termasuk di budaya kita ini tadi ada juga sempat disampaikan bahwa masih ada sisi-sisi yang supranatural kayaknya. Menggunakan konsultan dari dukun atau kiai dan sebagainya. Namun itu tidak diatur dalam regulasi. Maksud saya begini, banyak hal yang kita tangani dalam pengawasan pendaftaran partai politik, calon presiden, kemudian calon kepala daerah, calon legislatif dan sebagainya itu karena rata-rata itu masih banyak yang masih belum tahu regulasinya itu mereka. Termasuk telat daftarnya, termasuk kemudian syarat yang belum terpenuhi dan sebagainya. Padahal ini sesungguhnya bisa diselesaikan secara teknis oleh KPU, barangkali seperti itu. Kemudian pada perjalanannya, toh secara teknis itu kan tidak permanen ya aturan itu. Itu masih kemudian ada SE, kemudian masih ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Nah, saya kira yang dikuatkan dalam penyelenggaraan pemilu maupun partai politik adalah saling memahami regulasi yang sudah dibuat, yang mana bahwa ketika tahapan sudah jalan, maka disitulah partai politik secara otomatis itu memahami apa yang harus dia hadapi, kemudian partisipasi tinggi dari partai politik maupun masyarakat yang mempunyai hak untuk dipilih itu tinggi. Nah, itu termasuk secara teknis saya kira KPU maupun Bawaslu juga harus ada semacam pendekatan sosialisasi yang lebih masif. Termasuk pihak-pihak yang kemudian membincangkan itu baik di medsos maupun di diskusi-diskusi sebelum menjelang masuk tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, ini kayaknya masyarakat kita itu yang kecuali ya masyarakat pemilih itu hanya mendengar dari berita-berita saja. Masyarakat yang ingin dipilih itu mencarinya itu hanya kurang luas informasinya, sehingga mereka selalu mengandalkan yang namanya konsultan dan lain sebagainya. Nah, ke depan saya kira penting diskusi semacam ini kemudian merumuskan hal-hal yang bisa kemudian dikonsumsi oleh publik, yang serta-merta bahwa pada saat tahapannya jalan, secara otomatis mereka memahami, oh ini loh, maksudnya adalah harus ada minimal umur sekian, kemudian orang yang pernah dipenjara pun bisa nyalon, itu maksudnya seperti itu sebagainya. Itu salah satu contoh. Ini hanya menyampaikan aja Pak Agus. Ya. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Mas Sulung, Pak Pur, Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Saifullah SHG atau yang biasa sebutan populernya Pak Coy, Gus Coy. Untuk selanjutnya tadi ada Pak Ludin Sampang, itu sempat raise hand tapi raise hand-nya itu kok menghilang sekarang. Nah, apakah pertanyaannya sudah terwakili oleh penanya sebelumnya atau ingin tetap bertanya? Monggo, kita beri kesempatan dulu. Halo, Pak Ludin? Termonitor atau sedang di dalam kamar mandi? Oke, saya rasa nanti kalau Pak Ludin mau menanyakan, silahkan japri saya ya nanti. Jadi nanti kita buka kesempatan sedikit. Nah, untuk mempersingkat waktu, monggo dari kedua narasumber sekarang
Pak Dokter dulu yang menjawab, nanti baru Mas Ari Mustafa. Kayaknya Mas Ari ini sudah agak gatel menjawab gitu kan. Karena tugas moderator harus begitu, memberi suntikan-suntikan semangat begitu. Dan insya Allah sudah semangat itu. Monggo Pak Dokter. Baik, terima kasih Mas Sulung. Luar biasa Gus Salim, kemudian Mas Pri, luar biasa Mas Pri ini mulai saya di KPU Kabupaten, kita sudah bersama di KPU Kabupaten, luar biasa, sampai sekarang beliau orang yang hebat terdepan dalam pengawalan demokrasi di Batu. Masih ingat bagaimana kita di 2012-13 bolak-balik untuk ngatasi Mas Edi Rumpoko waktu itu yang harus, luar biasa. Kemudian Gus Coy luar biasa, terima kasih sapaannya Gus Coy dengan berbagainya. Pertama yang perlu saya jawab adalah perlu ada workshop secara bersama yang di situ tidak cukup hanya di level kabupaten, tetapi workshop itu ya semua struktur yang ada. Workshop itu digunakan untuk mencari jalan keluar terkait dengan cara pandang yang berbeda terkait persiapan dari sebuah event demokrasi. Karena kalau tidak, maka taruhlah contoh tadi, Sipol. Itu kan yang kemarin sempat heboh di dalam proses persiapan pemilu 2019. Perspektif antara Bawaslu dan KPU di level daerah, maksudnya kabupaten kota, itu sangat berbeda, berkebalikan, dan ketika direferensikan ke Jakarta, itu selanjutnya sebetulnya sama semuanya berpatokan pada Undang-Undang 7 2017. Kalau referensi utama maka sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi dalam proses PKPU, Perbawaslu, dan bahkan peraturan di level kabupaten, akhirnya menimbulkan perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda itu di dalam keilmuan sosiologi, keilmuan kemasyarakatan, itu hebat sebetulnya. Karena setiap orang mempunyai cara pandang yang sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Kalau di dalam ilmu sosiologi itu tidak ada salah. Apa yang ditampilkan oleh KPU benar, apa yang ditampilkan oleh Bawaslu benar. Nah, sekarang adalah kedua kebenaran. Contoh tadi kita membicarakan tentang Sipol. Selanjutnya bagaimana keduanya bisa memposisikan kebenaran meskipun berbeda cara pandangnya. Itulah yang workshop yang akan bisa menjawabnya. Kemudian pertanyaannya, kalau ini terjadi pada waktu proses tahapan, kalau prosesnya itu adalah sudah mendekati keputusan, bagaimana? Ya semuanya sebetulnya berawal dari semacam kesadaran dari kedua penyelenggara ini. KPU sama Bawaslu tidak ada niatan negatif terhadap semua tahapan yang ada. Tetapi pemahamannya akhirnya menghadirkan dirinya kepada sebuah kepercayaan yang terbaik itu menurut mereka masing-masing. Lah, dari situ sebetulnya akan lebih baik menyiapkan 2024 sesudah ada diskusi ini, tindak lanjutnya di level kabupaten kota, provinsi, ayo bersinergi menyiapkan workshop bersama misalkan. Workshop bersama itu dalam bahasa yang lebih sederhana, ayo ngopi bareng. Kendalanya adalah memang peraturan KPU dan Perbawaslu belum hadir. Bahkan rekrutmen komisioner KPU RI dan Bawaslu RI masih akan dilaksanakan. Tetapi ketika wacana persiapan 2024 yang sudah mengembang, maka saya yakin teman-teman di Jakarta, Imam Bonjol dan Bawaslu, itu pasti akan menjadikan apa yang dihadirkan oleh level kabupaten kota itu yang akan diikuti. Jadi akhirnya kita kemudian masih ingat sebuah
teori yang selalu kita tanyakan. Antara ayam dengan telur itu dahuluan mana? Satunya ngomong ayam, satunya telur. Tetapi kalau kita sudah berusaha menjadi ayam besar dan kemudian ada telur yang kemudian sudah lahir, ayam besar itu selanjutnya mengikuti yang telur itu. Maksudnya bahwa produk-produk kabupaten tidak mungkin diabaikan oleh teman-teman Jakarta. Saya pikir siapapun bisa memfasilitasi lah, apakah lembaga A, lembaga B, atau kampus kami bisa memfasilitasi, atau lembaga kami bisa memfasilitasi untuk duduk bersama. Toh nanti yang jadi KPU RI sama Bawaslu RI sebagian yang ada di ruangan ini kok. Jadi siap, habis ini izin ngopi, Dokter. Siap. Amin, amin. Jadi kan kalau yang ada di ruangan ini selanjutnya 6 bulan lagi dilantik menjadi KPU sama Bawaslu RI, kan menarik. Dialog hari ini sudah didengarkan. Gitu loh. Jadi dialog hari ini didengarkan dan selanjutnya menjadi semacam modal untuk membangun pada perkembangan nantinya. Jadi itu terkait dengan apa yang menjadi perbedaan cara pandang dari kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan Mas Pri. Ya sekali lagi pengalaman pada waktu merespon satu kasus yaitu ijazah Pak Edi Rumpoko pada waktu itu perdebatannya panjang lebar. Sampai kemana-mana pada waktu kami di KPU Provinsi Mas Pri itu di Kota Batu. Tapi selanjutnya keputusan itu juga belum tentu langsung bisa diterima. Intinya mempunyai cerita yang panjang dan sejarah yang asik lah. Menjadi kenangan yang terindah dalam hidup kami. Tetapi ketika kita memutuskan berdasarkan keyakinan yang mengambil referensi sebuah kebenaran, maka tidak ada masalah dengan keputusan kami itu. Sehingga apa yang perlu disampaikan tadi kan Mas Pri, apa hal-hal yang perlu ditampilkan? Saya pikir gini, apa yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman KPU ataupun Bawaslu dalam hal proses pendaftaran itu sebetulnya relatif sudah bagus. Akan menjadi pemahamannya tidak bagus ketika ada cara pandang berbeda. Pada waktu awal KPU itu adalah lembaga yang sepertinya dia mempunyai tafsir sendiri terkait dengan regulasi. Tapi kehadiran Bawaslu akhirnya tafsirnya harus disesuaikan dengan tafsir oleh Bawaslu. Nah, tahapan sekali lagi yang referensi taruhlah Undang-Undang 7 2017 sama, KPU sama Bawaslu sama. Secara teknis pun yang akan dilakukan kerja administrasi dan kerja pengawasan itu sama. Perbedaannya adalah bagaimana kita menghadirkan orang yang hebat, menghadirkan tahapan secara sekali lagi strength menurut pemahamannya ditampilkan dengan pengawasan, itu kemudian selanjutnya malah yang terbaik. Beberapa kabupaten kota yang tanpa ada dinamika, misalkan, itu mungkin antara KPU dan Bawaslu mulai awal memang sudah cair. Tapi kadang-kadang ada sebuah problem yang belum terhadirkan, dalam artian belum menjadi tidak dimasukkan hati. Ada sebuah masalah dia tidak bisa ngomong apa-apa, tidak disampaikan. Padahal sebetulnya itu sebuah masalah. Nah, ini akan menjadi penyakit, bahkan kalau dalam bahasa kesehatan itu penyakit kanker itu gara-gara seperti itu. Yaitu gara-gara akan menyampaikan sesuatu tapi diempet gara-gara iki kocokku. Ojo sampai iki bolokku. Jangan. Dalam proses ini, daripada nanti suatu saat malah dihantam oleh teman-teman peserta pemilu ataupun NGO, lebih baik disampaikan. Tetapi penyampaian yang baik adalah bagaimana cara, yaitu yang bisa diterima oleh semua pihak yang ada. Jadi yang ada di ruangan ini harus siap untuk diprotes.
Itu yang lebih penting. Loh, Pak Agus, kok hanya KPU-nya saja yang kelihatan siap? Maksudnya gini, ini kok jawaban untuk teman-teman KPU, Bawaslu juga sama. Bawaslu pun juga harus siap diprotes oleh teman-teman KPU. Karena kata protes itu digunakan untuk menghadirkan kebaikan secara bersama. Kemudian yang terakhir adalah Gus Coy. Saya pikir Gus Coy itu adalah orang yang sangat sempurna. Hidupnya itu adalah antara KPU sama Bawaslu yang awalnya kehidupannya dari pemantau. Jadi luar biasa. Seandainya besok itu dia jadi KPU RI sudah pantas atau Bawaslu RI sudah pantas. Sayangnya dia itu mau meninggalkan Ponorogo itu berat. Nggak tahu punya apa itu santri atau apa yang kemudian sulit untuk meninggalkan Ponorogo. Padahal teman-temannya sudah menjadi melalang melintang di Jakarta, Bawaslu RI ataupun KPU RI. Gus Coy lebih baik menjadi KPU atau Bawaslu RI selanjutnya, karena sementara ini belum terpecahkan ya. Level kabupaten kota langsung RI kan belum terpecahkan. Ini harus segera dipecahkan rekor ini. Karena berbicara pengalaman, saya pikir Gus Coy itu sudah mempunyai kelayaan. Tentunya ini motivasi tidak hanya untuk Gus Coy ya. Teman-teman yang ada di kabupaten kota ini yang sudah pernah di KPU, sudah pernah di Bawaslu, seperti Mas Pri tadi. Mas Pri Batu itu sudah levelnya berangkat ke Jakarta juga dia. Karena dia itu sudah KPU Bawaslu, sudah tidak bisa dihitung, bahkan seharusnya sudah tidak boleh aktif lagi di KPU Bawaslu Kabupaten, Provinsi, atau RI, pilihannya begitu. Terima kasih, semoga ada manfaat, semoga termotivasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas paparan, motivasi, dan suntikan-suntikan vaksin baru bagi penyelenggara pemilu. Untuk selanjutnya kepada Mas Ari Mustafa ya. Saya berbiru Mas Ari Wibowo aja. Monggo Mas Ari Mustafa untuk memberi jawaban petuah atau wejangan dan suntikan-suntikan vaksin bagi teman-teman ini biar tambah strong. Rasanya salah kalau minta vaksin ke saya ini. Jadi ya karena tadi ada beberapa poin yang disampaikan kepada kami berdua selaku narasumber kepada saya dan Pak Agus, saya ingin sedikit memberikan tanggapan kaitan dengan Pak Hamim tadi yang membicarakan tentang kurangnya BIMTEK kepada LO, yang mana beberapa kali, entah itu di 2019 atau di 2020 waktu pemilihan kepala daerah itu ada beberapa peserta, yang datanya acak-acakan, ditaruh di kardus mie instan, di tali rafia, tidak ini. Apakah itu tidak diberikan wejangan? Tidak diberikan kok wejangan ya, salah saya ngomong wejangan. Tidak diberikan BIMTEK atau tata aturan bagaimana cara mendaftar. Sebenarnya sudah, hal-hal seperti itu sudah. Ya lucu kalau kami ingin mempersulit diri kami sendiri. Tentunya kami kan juga ingin mempermudah diri kami, mempermudah teman-teman Bawaslu dalam melakukan pengawasan, juga sebenarnya mempermudah pasangan calon atau peserta pemilu yang ikut kontestasi. Akan tapi apalah daya, lawang mereka datangnya dengan data yang seperti itu, sudah kami beri tata cara, kalau bisa nanti dokumen itu harus diurut. Ini pengalaman yang saya alami ya, ini waktu penyerahan syarat dukungan calon perseorangan, itu kan mereka datang itu dengan berkardus-kardus berkas yang ternyata bercampur dari satu kecamatan dengan kecamatan lain, satu desa dengan desa lain, sehingga tugas kami tambah. Selain kami melakukan penelitian administrasi, kami juga nyortir. Ini mengelompokkan ini kecamatan A, ini desa B, dan lain sebagainya. Itu kan menambah kerja kami. Tapi ya itulah tugas kami untuk melakukan penelitian. Jadi ya kami lakukan. Dan di situ juga ada teman-teman Bawaslu yang mana juga menghadirkan panwascamnya untuk membantu kerja Bawaslu.
di kantor KPU Kabupaten Banyuwangi pada saat itu. Jadi kaitan dengan kok nggak diberi bimbingan tata cara pendaftaran, sudah